Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman-teman traders, bergabung kembali dengan saya di channel Trader B. Insya Allah hari ini seperti biasa saya akan melakukan trading lagi. Namun sebelumnya kita akan coba cek market dulu. Saya juga hari ini tradingnya agak siang ya teman-teman. Ini udah jam 6:47. Tadi pagi jam 5 ya, saya sempat sesudah sholat subuh saya sempat melihat sebentar marketnya sideways ya teman-teman. Bisa lihat di sini dari jam 5 sampai 5.30 itu sideways. Oke, saya memutuskan untuk tidak trading dulu dan tidak membuat video juga. Nah, saya mengerjakan pekerjaan saya yang lain. Akhirnya ini setelah saya buka, ternyata marketnya sudah uptrend, udah jauh ya. Dari jam 5.30 di chart 5 menit kita analisa marketnya dulu. Itu candlenya hijau panjang ya di jam 5.30, terus kemudian sempat turun sebentar tapi naik lagi terus sampai di jam 6.35 tadi ada candle merah tapi cuma satu. Akhirnya market berusaha naik lagi tapi kelihatannya selalu tertahan ya. Mungkin di sini ada resisten atau tahanan yang menahan harganya untuk naik lebih tinggi. Kita lihat saja apakah harganya akan melanjutkan naik atau mungkin akan berbalik arah menjadi turun ya. Nah, di chart 1 menit kita lihat ini udah sideways ya. Sempat naik dari tadi jam 5 ya, sudah berusaha untuk naik tapi turun lagi, nggak kuat. Naik turunnya nggak terlalu banyak dan sekarang sideways. Di chart 15 detik, ini chartnya jadi kecil sekali ya. Ini salah satu kelemahan binomo ya teman-teman. Saya tidak tahu kalau trading pakai laptop apakah seperti ini juga, tapi di handphone sering terjadi ya. Kita lihat kalau trading di binomo ini chartnya kadang-kadang menjadi kecil sekali atau kadang-kadang menjadi besar sekali ya. Saya kira teman-teman juga yang trading pernah mengalami ini, jadi kita sulit untuk melihat. Oke, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran, kemudahan, keberhasilan untuk melakukan trading di binomo, sehingga insya Allah hari ini kita bisa mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Kayaknya marketnya mau naik lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ambil satu posisi naik ya teman-teman. Kelihatannya masih mau naik. Insya Allah, jika Allah berkehendak kita mendapat penghasilan, keuntungan, nah insya Allah kita akan mendapatkannya. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa dan memohon pada Allah ya teman-teman. Semuanya kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah pemilik rezeki untuk semua umat manusia di muka bumi ini. Masih ada 30 detik. Ini masih ada 26 detik. Kalau trading di jam segini udah agak ribut ya suaranya teman-teman, soalnya semua udah mulai beraktivitas. Alhamdulillah kita profit ya teman-teman. Oke, kita tunggu lagi.
Ini jamnya udah agak ribut ya, udah ada suara motor. Kalau pagi-pagi lebih tenang, sehingga tidak ada suara, paling suara dengkuran anak saya yang sedang tidur. Saat ini juga dia masih tidur, tapi setiap pagi saya selalu bangunkan untuk sholat subuh, dan alhamdulillah dia mau bangun. Tapi setelah sholat subuh dia tidur lagi. Oh, ini marketnya kalian masih mau naik ya teman-teman. Tapi kita tunggu dulu deh ya. Kita sabar dulu. Soalnya naiknya juga udah agak jauh. Apakah ini akan ada koreksi dulu dan turun sebentar? Makanya kita lihat dulu. Oke, benar ya teman-teman ya. Ini ada sedikit koreksi dulu. Di sini penentuannya nih. Kalau dia lewat MA merah itu, kemungkinan harganya akan turun dulu. Jadi harga itu tidak selalu naik dan tidak selalu turun. Kita harus sabar ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, saya coba ambil satu posisi turun ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia akan turun. Kita pasrahkan sama Allah ya teman-teman. Karena hanya Allah pemilik rezeki dari semua manusia, semua makhluk ya, bukan cuma manusia di muka bumi ini. Dan kita sebagai orang beragama harus meyakini itu. Sama ya, agama apapun juga, saya rasa semua meyakini bahwa rezeki itu hanya milik Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita profit lagi. Nah, ini kita harus tunggu dulu ya teman-teman. Apakah dia akan melanjutkan turun atau apakah dia akan berbalik kembali melanjutkan trending naik ya, atau uptrend. Kita lihat di sini di chart 1 menit, candlenya berusaha menembus ke bawah dari MA 13 yang warna merah. Tapi seperti biasa dia akan bertahan dulu di situ. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Kita lihat kalau masih ada peluang, kita akan masuk lagi. Tapi kalau kita lihat sudah tidak ada, maka saya akan sudahi video hari ini. Harga masih berusaha menembus MA kuning ya teman-teman. Itu tandanya kemungkinan harga masih akan naik. Tapi saya belum berani mengambil posisi karena bisa saja harga tiba-tiba turun.
Oke, saya coba ambil satu posisi naik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan harganya naik ya. Sekali lagi kita hanya bisa berusaha, berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan rezeki. Semoga harganya masih naik. Oh, kita loss ya teman-teman. Tidak apa-apa. Kita lihat. Harga kita masih mau naik ya teman-teman. Oh, ini harga sudah mau turun kembali kelihatannya. Apakah kali ini berhasil turun? Kita lihat dulu. Ini ada garis MA68 ya yang menahan. Dan ada suara sapu, jadi agak ribut ya. Oke, saya coba pindah ruangan. Harga kelihatan sudah mau turun, tapi kita lihat apakah turunnya kencang atau tidak ya. Kelihatan sudah mulai banyak candle merah, tapi kita tahan dulu ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai benar-benar tanda-tandanya lebih jelas. Karena harga itu tidak bergerak sesuai keinginan kita ya teman-teman. Harga itu bergeraknya bebas. Jadi kita hanya bisa menganalisa dan mengikuti saja trennya kemana. Dan tentunya jangan lupa untuk berdoa, karena doa itu penting ya teman-teman. Dengan berdoa kita itu meyakini
bahwa kita itu hanya hamba Allah, hamba Tuhan yang tidak ada artinya ya, yang hanya bisa menuruti kehendak dari Allah. Oke, kita lihat harganya masih berusaha naik. Biasanya kalau harganya mau turun, dia nggak langsung turun. Apalagi kalau udah melewati garis SMA 68 ini, dia akan berbalik arah dulu sedikit, baru nanti dia akan benar-benar menunjukkan penurunan yang tajam ke bawah atau tidak. Jadi kalau candlenya ada di dekat-dekat garis begini, biasanya dia akan sideways dulu ya. Seperti ini ya teman-teman, dia tidak langsung turun, tapi dia akan naik lagi. Jadi kalau kita ambil posisi di situ, bisa aja kita mengalami kerugian. Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. Kelihatannya di sini ada support yang cukup kuat juga. Kita lihat di sini di jam 6.47 tadi harga sempat turun ke daerah situ support itu, terus naik lagi. Sama juga di jam 6.53 hampir 6.54 juga sempat turun terus naik lagi. Nah sekarang juga terjadi hal yang sama di jam 7 tadi, 7 lewat harga turun ke bawah tapi naik lagi, dan di 7 lewat 1 menit juga sama, harga turun ke bawah terus naik lagi. Nah sekarang kayaknya harganya berusaha untuk naik lagi. Kuat atau tidaknya nggak tahu ya teman-teman. Tadi pagi kita sudah melakukan transaksi 3 kali ya berarti ya, sudah 2 kali profit alhamdulillah, terus 1 kali loss. Kita akan coba lagi. Oh kita lihat ya teman-teman, harga berusaha naik lagi, tapi kita tidak tahu apakah sampai titik tertentu dia juga turun kembali atau tidak. Nah ini sudah ada titiknya lagi ya, kita lihat. Yang kita khawatirkan setiap dia sampai titik itu dia akan turun kembali. Makanya itu juga yang membuat kadang-kadang saya agak lama untuk mengambil satu posisi ya. Dan harap maklum juga teman-teman ya, soalnya saya ini juga masih baru di trading binomo ya. Saya mungkin belum selincah semahir trader-trader yang lain yang teman-teman lihat di YouTube, dimana mereka itu sebenarnya udah mahir, udah profesional ya. Mungkin ada yang sudah full time trader, artinya mereka hanya mencari penghasilan dari trading saja. Kalau saya ini kan teman-teman tahu ya, dari awal saya itu hanya seorang guru les bahasa Inggris. Nah karena corona itu saya kebetulan melihat video-video YouTube dari teman-teman trader yang sudah pengalaman. Saya belajar, kemudian saya coba buka akun demo. Nah alhamdulillah setelah demo sekian lama, saya coba memberanikan diri untuk kemarin untuk buka akun real ya. Nah rasanya memang terus terang beda ya teman-teman, beda sekali, terutama tekanan psikologinya ya. Kalau di akun demo berapa kali pun kita loss, kita kompensasi terus, kita tenang-tenang saja. Tapi kalau di akun real, berapa kali kita 3 kali kompensasi aja kita udah deg-degan ya, terus terang aja. Sudah mulai ada perasaan takut, sudah mulai keluar keringat dingin itu ya teman-teman. Dan akhirnya analisanya juga mulai nggak bener. Itu juga kadang-kadang yang membuat, nah kenapa akunnya bisa loss gila-gilaan ya, akhirnya sampai akunnya bangkrut alias jadi nol. Mungkin banyak teman-teman yang mengalami akun realnya yang semula profit akhirnya jadi nol
keuntungannya pun habis. Karena apa? Karena kompensasi secara terus menerus ya, kompensasi yang dimana setiap transaksi yang loss dinaikkan lagi modalnya menjadi 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat ya. Nah jujur itu berbahaya juga sebenarnya ya teman-teman, karena ingat, penilaian kita belum tentu benar. Bisa saja kali ini profit, tapi bisa saja loss berturut-turut sampai 5 kali, bahkan 6 kali, bahkan 7 kali. Nah kalau manajemen keuangannya nggak bagus ya bisa saja langsung bangkrut ya teman-teman, bisa saja jadi nol. Soalnya setiap 2,5 kali dilipat itu besar juga. Contoh kayak modal 50 juta, kalau kita mulai awalnya 1%, kelihatannya kecil ya, tapi begitu dilipat terus dalam jangka waktu tidak lama juga 50 juta bisa habis. Jangan 50 juta ya, bahkan 1 miliar pun bisa habis, dan itu bisa menyebabkan rekening jadi nol akunnya atau bangkrut. Jadi kalau menurut saya kompensasi boleh, tapi tidak bisa terus menerus juga. Dan ingat, yang paling penting, kalau sudah loss 3 kali berturut-turut, sebaiknya berhenti dulu ya teman-teman. Itu berarti penilaian atau analisa kita sudah nggak benar, atau marketnya sedang sideways. Nah untuk menghindari hal seperti itu, berhentilah. Kalau mau trading mungkin 3-4 jam lagi ke depan, atau malah tenangkan pikiran dulu, besok baru mulai trading lagi, kita mulai dari yang baru. Nah itu pun kita bisa mulai dengan kompensasi terakhir, atau bisa mulai dari modal awal yang 1% itu lebih aman ya. Sebenarnya kalau Allah berkehendak, kita dikasih analisa yang cermat dan timing yang betul, tepat peluangnya, sebentar juga bisa kembali lagi itu keuntungan yang hilang itu. Jadi nggak usah terlalu nafsu juga kata orang ya, bertahap aja, pelan-pelan. Trading itu untuk jangka panjang ya teman-teman, bukan untuk jangka pendek. Jadi jangan jor-joran atau barbar, apalagi yang masih baru ya seperti saya. Tahan diri dulu deh, biarpun keuntungannya sedikit, tapi insya Allah lama-lama jadi bukit dan bisa jangka panjang, dan insya Allah akunnya tidak bangkrut ya. Paling penting di dunia investasi atau dunia trading ini ada istilah ya, dari Warren Buffett, katanya never lose your capital, jangan pernah kehilangan modalmu. Nah ini penting dicatat ya teman-teman. Begitu modal udah hilang, biasanya kalau kita untuk bangkit lagi udah males ya. Bahkan ada yang mungkin memakai itu uang tabungan atau uang untuk sesuatu yang kalau loss untuk hal penting sebenarnya, tapi karena tergiur oleh keuntungan yang diperlihatkan oleh video-video di YouTube dari trading, akhirnya tergiur dan memasukkan semua uangnya ke dalam situ. Itu salah satu tindakan yang salah ya teman-teman, malah boleh dikatakan tindakan yang bodoh. Karena begitu loss, kita kehilangan semuanya. Jadi saran saya, kalau mau latihan gunakan dulu akun demo, tapi psikologinya diatur seolah itu adalah uang real, jangan anggap itu uang demo. Nah yang kedua, harus ada manajemen. Mulailah dari yang kecil dulu. Makanya saya selalu bilang kalau modal kecil susah untuk main jangka panjang ya teman-teman. Itu nanti akan saya bahas di video berikutnya, kenapa modal kecil itu susah untuk jangka panjang tradingnya, dan kenapa modal besar itu lebih enak ya, lebih mudah untuk transaksi jangka panjang nantinya, dan bahkan bisa untuk mendapat penghasilan profit konsisten. Oke, kita lihat harga sudah berusaha untuk turun lagi, sudah banyak merah. Apakah dia bisa menembus MA merah ini teman-teman? Kita lihat dulu di chart 1 menit. Jadi tadi dia berusaha turun ya, tapi selalu terhalang ini.
Oke, saya coba ambil satu posisi turun ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kali ini naiknya benar-benar kencang ya. Nah, ini chart binomo mulai ngawur lagi nih. Kita ke yang lain dulu, baru kita balikkan ke situ ya teman-teman. Dia suka meloncat-loncat begitu ya, jadi kita tidak tahu persis nih kejadiannya seperti apa nih. Oke, kita pasrahkan saja sama Allah. Insya Allah kali ini bisa profit. Oh, kelihatannya berbalik arah lagi ya teman-teman. Nah, kejadiannya juga bisa seperti ini nih. Kita profit, kemudian kita loss, kita makin emosi, dan akhirnya kita bisa jadi loss lagi. Di hari ini jadinya 2 kali profit, 2 kali loss, tapi hasilnya ya jadi loss ya. Oke, kita tunggu lagi. Karena dulu kompensasinya teman-teman 688. Naiknya nggak kuat ya teman-teman, turunnya pun nggak kuat. Cuma kita lihat di sini sebenarnya harganya sudah mau berbalik arah. Cuma belum yakin aja nih. Saya rasa sih harganya akan turun sebenarnya. Oke, saya coba ambil satu posisi lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kali ini benar-benar turun.
Alhamdulillah ya teman-teman, kita profit lagi. Oke, kita kembalikan ke modal awal 288.000. Ingat ya teman-teman, selalu kembalikan ke modal awal ya, itu penting ya teman-teman. Harga kelihatan sudah memang mau turun ini. Tapi karena sekarang berada di MA 68, biasanya harganya akan di situ terus. Saya ambil lagi satu posisi turun ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya bisa berusaha, berdoa dan memohon pada Allah. Hanya Allah pemilik rezeki ya teman-teman. Kalau Allah berkehendak kita mendapatkan rezeki hari ini, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki. Kalau tidak ya kita hanya bisa pasrah. Alhamdulillah kita profit lagi teman-teman. Kita lihat apakah harganya masih mau turun. Oh, di sini sudah ada support ya. Kita lihat di jam 6.20 sampai di jam 6.40 berapa nih, 43 nih. Di sini ada support yang dia berusaha turun tapi dia naik terus. Tapi tidak ada yang tahu apakah harganya akan naik terus atau tidak. Oke teman-teman, ini videonya juga udah cukup panjang. Hari ini kita melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 transaksi ya. Alhamdulillah ada 4 yang profit dan 2 yang loss. Akhirnya modal kita yang awalnya 50.777.000 ya tadi ya, menjadi 51.520.600 rupiah, melebihi kemarin ya. Kemarin terakhir kita pernah mencapai 51.300.000. Oke teman-teman, bagi yang menyukai video saya ini, mohon di like dan mohon di share juga video-video ini kepada teman-teman lain agar insya Allah mereka juga mendapatkan manfaat yang sama ya, bisa belajar, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe ya, mohon dukungannya, dan mohon dicentang tanda loncengnya agar insya Allah jika ada video baru dari saya bisa segera tahu dan bisa ikut menonton juga. Oke, alhamdulillah kita profit lagi teman-teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa.